Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Sejak usia muda, sudah nampak kecerdasan dan kebijaksanaannya di bidang hukum. Jika seseorang tidak puas mendapat pengadilan dari Nabi Daud, maka mereka akan puas jika pengadilan itu dipimpin oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Sesudah Nabi Daud meninggal dunia, Nabi Sulaiman diangkat sebagai penggantinya. Beberapa keistimewaan Nabi Sulaiman ialah bisa berbicara dengan binatang, menguasai jin dan setan. Sedangkan angin menjadi kendaraannya yang melaju cepat. Perjalanannya dari pagi hingga sore sama dengan perjalanan 1 bulan bagi orang biasa. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman mengadakan apel besar bagi seluruh bala tentaranya, baik dari golongan jin, setan, binatang, dan manusia diperintahkan berkumpul untuk menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Semua sudah hadir kecuali seekor burung yang bernama Hudhud. "Mengapa burung Hudhud terlambat datang?" kata Nabi Sulaiman alaihissalam. "Sungguh, jika tidak bisa memberi alasan yang jelas atas keterlambatannya ini, sebagai hukuman untuknya, saya akan menyembelihnya." Tak berapa lama kemudian, burung itu datang dan bersujud di hadapan Nabi Sulaiman. Hampir saja burung itu terkena hukuman kalau tidak segera mengajukan alasan kenapa ia datang terlambat. "Ampunilah keterlambatan hamba ini, wahai tuanku," kata burung Hudhud. "Hamba memang terlambat, tetapi hamba membawa kabar yang amat penting. Di negeri Saba, hiduplah seorang ratu bernama Bilqis. Ia mempunyai singgasana yang agung, kerajaannya luas, dan rakyat hidup dengan makmur. Namun, sayang sekali mereka tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka disesatkan oleh setan, sehingga mereka menyembah matahari." "Ya, aku percaya dengan berita yang kau bawa itu," kata Nabi Sulaiman alaihissalam. "Akan tetapi, aku akan menyelidiki kebenaran beritamu. Bawalah suratku untuk Ratu Bilqis. Kalau sudah diterima, sembunyilah kau di celah-celah jendela dan dengarkanlah apa yang akan dilakukan Ratu Bilqis." Burung Hudhud terbang lagi ke negeri Saba. Ia menyerahkan surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam, menyerahkan kepada Ratu Bilqis, lalu bersembunyi di balik celah jendela. Ratu Bilqis membaca surat itu. Surat ini datang dari Sulaiman dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. "Janganlah kamu berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Setelah membaca surat itu, Ratu Bilqis memanggil abdi dan penasihatnya untuk bermusyawarah. Ratu Bilqis tidak ingin terjadi peperangan yang hanya merusak keindahan istana dan merugikan rakyat. Maka dalam musyawarah itu, Ratu Bilqis akan mengirimkan hadiah kepada Sulaiman melalui utusannya. Berangkatlah utusan Ratu Bilqis ke Palestina dengan membawa berbagai hadiah yang mahal-mahal. Ketika mereka sampai di istana Sulaiman, mereka tercengang. Kerajaan Saba tidak ada bandingannya dengan kemegahan kerajaan Sulaiman. Ketika para utusan itu hendak menyerahkan hadiah, Nabi Sulaiman menolak karena ia sudah mempunyai harta benda yang jauh lebih baik dari hadiah yang diberikan Ratu Bilqis. Ia hanya minta kedatangan Ratu Bilqis agar ratu itu memeluk agama Islam dan meninggalkan penyembahannya terhadap matahari. Jika mereka menurutinya, maka kerajaan Saba akan selamat. Jika membangkang, maka Sulaiman akan mengerahkan bala tentaranya yang tidak mungkin bisa dilawan oleh Ratu Bilqis. Para utusan itu segera kembali ke negeri Saba. Mereka melaporkan segala apa yang dilihatnya tentang Sulaiman
dan kerajaannya yang jauh lebih besar, megah, dan kuat daripada negeri Saba. Akhirnya, diputuskan bahwa Ratu Bilqis akan datang memenuhi perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dengan diiringi ribuan prajurit, Ratu Bilqis penguasa negeri Saba datang menemui Nabi Sulaiman di Palestina. Ia benar-benar tercengang, tak habis pikir betapa hebat kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Negeri Saba tak ada artinya dibanding kerajaan Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis merasa malu bila mengingat betapa dahulu ia telah mengirim hadiah kepada Nabi Sulaiman untuk melunakkan hatinya agar Sulaiman tidak menyerang negeri Saba. Sebelum Ratu Bilqis datang, tahtanya sudah datang mendahuluinya. Nabi Sulaiman bertanya, "Serupa inikah tahta kerajaanmu?" "Iya, seperti kepunyaanku," kata Ratu Bilqis seraya memeriksa singgasana tahta kerajaannya. Akhirnya ia yakin bahwa tahta itu memang miliknya sendiri, walaupun sudah diubah sedikit warnanya. Kini bertambah yakinlah bahwa ia Sulaiman seorang nabi, seorang rasul utusan Allah yang dikaruniai kekuasaan yang luar biasa besarnya, sehingga mampu memindahkan tahta kerajaannya dalam waktu yang sangat singkat. Memang tahta itu milik Ratu Bilqis. Sulaiman telah dibantu oleh anak buahnya yang bernama Asif bin Barkhia, yaitu seorang yang memiliki ilmu dan hikmah. Kemampuannya memindahkan tahta kerajaan Ratu Bilqis lebih cepat ketimbang kemampuan jin Ifrit yang menjanjikan tahta itu pindah sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Asif bin Barkhia mampu memindahkan tahta itu hanya dalam waktu sekedipan mata. Ratu Bilqis berkata, "Sesungguhnya saya telah mengetahui kekuasaan Allah dan kebenaran kenabianmu sebelum ini, yaitu tatkala datang burung hudhud membawa surat darimu. Sejak itu kami beriman. Yang menghalang-halangi kami untuk menyatakan keimanan kami adalah karena kami hidup di tengah-tengah kaum yang sudah mendalam kekufurannya. Itulah yang membuat kami menyembunyikan keimanan kami hingga saat ini datang menghadap kepadamu." Nabi Sulaiman tersenyum, lalu mempersilahkan Ratu Bilqis memasuki istananya. Lantai istana itu terbuat dari kaca tipis yang di bawahnya dialiri air. Ratu Bilqis mengira diajak masuk ke dalam aliran sungai, maka ia menyingkapkan kainnya sehingga tampaklah betis kakinya. Nabi Sulaiman segera memberitahukan bahwa lantai itu terbuat dari kaca bening yang tipis. Ratu Bilqis pun tersipu malu. Serta-merta ia bersujud dan menyatakan keimanannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam." Demikianlah akhirnya Ratu Bilqis menikah dengan Nabi Sulaiman dan hidup berbahagia hingga akhir hayatnya. Hampir tidak ada seorang pun yang mengetahui wafatnya Nabi Sulaiman, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Kematian Nabi Sulaiman baru diketahui setelah tongkat yang digunakan bersandar rapuh dimakan rayap dan beliau jatuh tersungkur ke lantai. Doa Nabi Sulaiman dikabulkan Allah, yaitu tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar, kaya raya seperti kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Walaupun kaya raya, Nabi Sulaiman tetap tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.